Untuk pengerjaan nomor 1, kita menggunakan rumus distribusi probabilitas normal, yaitu Z sama dengan X bar dikurang mu per S, di mana Z merupakan distribusi probabilitas normal, mu merupakan rata-rata populasi, S merupakan standar deviasi. Untuk nomor 1, mu-nya adalah 8 bulan, sigma atau simpangan bakunya adalah 2 bulan, sampel acak atau N adalah 36, dan rata-rata atau X bar adalah 8,5 bulan. Kita perlu mencari standar deviasi dengan menggunakan rumus simpangan baku per akar N. Standar deviasinya kita dapatkan adalah 0,33. Untuk bagian A adalah 1,52, di mana peluang Z lebih dari 1,52. Selanjutnya, 1 kita kurangkan dengan Z-score positif dari 1,52 yaitu 0,9357, lalu kita dapatkan hasil 0,0643 atau 6,43%. Karena lebih dari garisnya ke sebelah kanan, peluang Z kurang dari 1,52 sama dengan 0,9357 atau 93,57%. Karena tandanya kurang dari, maka grafiknya ke sebelah kiri. Untuk C, Z pertama kita dapatkan adalah minus 0,33 dan Z kedua kita dapatkan adalah 1,52. Untuk peluangnya adalah minus 3,03 kurang dari Z kurang dari 1,52. Kita perlu mengurangkan Z-score dari 1,52 dan Z-score dari minus 3,03. Yang kita dapatkan adalah 0,9345 atau 93,45%. Dan untuk garis kurvanya berada di antara minus 0,303 dan untuk kurvanya berada di antara minus 0,33 dan kurvanya berada di minus 0,33 dan 1,52. Untuk pengerjaan nomor 2, sampel acak sama dengan 200, proporsi sampel sama dengan 0,77, tingkat keyakinan sama dengan 97%, nilai Z dari tingkat keyakinan sama dengan 2,17. Untuk rumus populasi yang tidak terbatas, yaitu standar error atau kesalahan dari proporsi sama dengan akar proporsi sampel dalam kurung 1 dikurang proporsi sampel per sampel acak dikurang 1. Kita dapatkan standar error atau kesalahan dari populasinya adalah 0,030. Bentuk pendugaan proporsi populasi dirumuskan probabilitas proporsi sampel dikurang nilai Z dari tingkat keyakinan dikali standar error atau kesalahan dari populasi kurang dari proporsi populasi yang diduga kurang dari proporsi sampel ditambah nilai Z dari tingkat keyakinan dikali standar error atau kesalahan dari populasi, yang mana kita dapatkan 0,70 kurang dari proporsi populasi yang diduga dikurang dari 0,84. Untuk kurvanya sendiri itu berada di antara 0,70 dan 0,84. Untuk nomor 3 kita perlu mencari hipotesis 0, yaitu probabilitas sama dengan 0,55 dan hipotesis alternatif yaitu probabilitas tidak sama dengan 0,55. Karena menggunakan tanda sama dengan, maka kita akan menggunakan uji dua arah. Alfanya sama dengan 5% dan alfa dibagi 2 sama dengan 2,5% atau 0,025. Kemudian 0,5 kita kurangkan dengan 0,025, maka dapatlah 0,475. Di tabel Z-score 0,4750 adalah 1,96. Jumlah sampel sama dengan 180, proporsi sampelnya adalah 0,62 dan proporsi populasi sama dengan 0,55. Kita perlu cari tahu rumus hipotesis sampel besar, yaitu nilai uji sama dengan proporsi sampel dikurang proporsi populasi berakar proporsi populasi dalam kurung 1 dikurang proporsi populasi per jumlah sampel. Kita dapatkan Z-nya adalah 1,94. Karena 1,94 tidak berada di daerah penolakan H0, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau tidak cukup bukti untuk menolak H0. Begitu pula dengan nomor 4, kita perlu mencari hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. H0 sama dengan rata-rata populasi 1 sama dengan rata-rata populasi 2 dan H1 sama dengan rata-rata populasi 2 tidak sama dengan rata-rata populasi 1, maka kita menggunakan uji dua arah. Alfa sama dengan 1% atau sama dengan 0,01. Rata-rata sampel A sama dengan 8,1. Varian sampel per
A sama dengan 1,3 dan jumlah sampel populasi A adalah 12. Rata-rata sampel kedua sama dengan 7,4, varian sampel B sama dengan 1,2 dan jumlah sampel B sama dengan 10. DF-nya sama dengan 20 dan nilai T student dari 1% dan 20 adalah 2,528. Rumus rata-rata hitung hipotesis sampel kecil yaitu penduga varians gabungan populasi dalam kurung jumlah sampel populasi A dikurang 1 tutup kurung dalam kurung varian sampel A kuadrat ditambah jumlah. Rumus rata-rata hitung hipotesis sampel kecil yaitu penduga varians gabungan populasi dalam kurung jumlah sampel populasi A dikurang 1 dalam kurung varian sampel A kuadrat ditambah jumlah sampel populasi B dikurang 1 dalam kurung varian sampel kedua kuadrat per jumlah sampel pertama ditambah jumlah sampel kedua dikurang 2. Dan untuk mencari nilai uji T, yaitu nilai distribusi T sama dengan nilai rata-rata sampel pertama atau A dikurang nilai rata-rata sampel kedua atau B per akar penduga varians gabungan populasi dalam kurung 1 per jumlah sampel populasi A ditambah 1 per jumlah sampel populasi B, yang mana kita dapatkan penduga varians gabungan populasi adalah 1,58. Dan untuk nilai distribusi T adalah 1,4. Karena 1,4 berada di daerah tidak menolak H0, maka dapat disimpulkan pada taraf 1%, nilai uji tidak terletak di daerah tidak menolak H0. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0.